kamu sudah kamu bilangkan. Nah sekarang kamu tinggal nolkan hati kamu, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Karena begini, ketika kita tidak menolkan, ada sesuatu jawaban yang tidak baik, misalnya ya, bagi Ray, kalau misalnya nanti ada jawabannya akhirnya tidak, maka setidaknya kamu tidak akan terlalu kecewa. Ya, saat itu kemudian kita minta nolkan dulu hati kamu. Karena eksistensi tawakal itu adalah menolkan hati kita dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saat itu Ray itu siapa? Waktu itu pun kita kasih tahu sama Ray, setiap hari kamu harus istikharah. Ray perbaiki diri, aku kasih buku ya. Terus Ray juga sering datang ke Nata, karena aku di Bandung sama Dito ya. Ray sering datang ke Nata. Ternyata Dinda juga sering silaturahim via WhatsApp gitu ya, ngobrol sama Wardah gitu. Saling melayakan diri, memantaskan diri mereka, masya Allah, keren lah. Jadi aku lihat sih mereka tuh cocok lah. Ray-nya berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, lemah lembut orangnya. Kita di antara kita ya, di antara Adam itu termasuk yang lemah lembut itu Ray. Maksudnya itu orang yang kalem gitu ya. Termasuk di antaranya Ray juga kalem. Jadi mereka itu memang cocok banget. Dindanya juga kalem, sayang sama keluarga. Ray juga sayang banget sama mamanya, dekat banget sama mamanya. Bahkan saya juga baru tahu ternyata proses hijrah bapaknya, ayahnya itu adalah gara-gara Ray. Gara-gara Ray yang begitu lemah lembut terhadap bapaknya. Walaupun bapaknya itu ya mu'alaf ya, dia bahkan mu'alaf ya bapaknya itu Ray. Lalu pernah melakukan beberapa maksiat lah istilahnya. Ya. Tapi gara-gara tapi berkat Ray lah kata bapaknya ya, bapak bisa berubah hijrah. Memang Ray itu orangnya baik. Memang dasarnya Ray itu orangnya hatinya baik. Jadi ketika seseorang sudah dasar hatinya baik, insya Allah mudah-mudahan ketika disentuh oleh firman Allah, ayat Rasulullah, sabda Rasulullah, insya Allah mereka akan lebih baik lagi. Tapi aku juga sempat bilang sama Ray, tugas kamu itu berat bro, karena kamu ini mendapatkan orang yang baik. Tugasnya apa? Kamu harus lebih baik gitu. Dan alhamdulillah akhirnya waktu itu awalnya kita suruh mereka untuk memantaskan diri kan. Tadi sempat ngantuk, jadi dibuka dulu kacamatanya, karena kalau pakai kacamata jadi agak gelap gitu, jadi dibuka dulu sementara. Nah waktu itu akhirnya teman-teman semuanya kita minta masing-masing untuk memantaskan diri. Mereka juga istikharah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka istikharah ternyata luar biasa lah. Lalu sempat begini dong, Dinda itu galau, ujiannya berat. Dinda itu didatangi oleh laki-laki yang secara finansial lebih bagus dari Ray. Ray sebenarnya sempat minder, abang-abang aku tuh minder abang-abang. Aku ini dari orang kampung, harta aku nggak banyak, sedangkan Dinda dan keluarganya adalah seorang pesinetron yang udah besar namanya. Aku malu masih. Terus akhirnya ditepis itu, dikasih nasihat sama Nata, dikasih nasihat sama Dito. Emang aku apa? Kata Dito ya. Jadi ngasih semangat juga. Aku juga ngasih tahu ke si Ray, aku ini juga sama Ray. Aku nikahin istri aku. Istri aku itu dia anak seorang direktur rumah sakit waktu itu. Aku ini siapa gitu. Tapi ya kalau memang sudah jodohnya dan Allah kasih, ya udah. Kalau masalah orang tua yang baik itu dia tidak akan melihat dari hartanya, tetapi orang tua yang baik itu adalah yang bisa melihat dia dari akhlaknya. Itu baru keren orang tua. Makanya aku lihat karena orang tuanya Dinda itu orangnya baik, Hanif itu lurus gitu ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu Hanif, maka pasti dia akan melihat akhlaknya, agamanya dulu, bukan hartanya dulu. Aku melihat itu keren banget keluarganya Dinda itu.
Masya Allah, keren banget aku lihat. Keren banget mereka, kekeluargaannya, saling sayang antar keluarga, agamanya bagus, keren. Makanya layak untuk mendapatkan, Dinda layak untuk mendapatkan Ray, dan Ray juga layak mendapatkan Dinda yang soleha. Top. Bahkan katanya Dinda sempat galau karena didatangin oleh beberapa orang. Setelah beberapa orang itu, setelah diketahui bahwa Ray itu datang ke rumahnya dan menyatakan sesuatu terhadap orang tuanya, lalu kemudian banyak orang yang datang, ada ngasih anu banyak lah. Dinda galau waktu itu, sempat galau katanya, kata Ray, Dinda sempat galau bang. Bahkan Dinda itu sempat menyatakan mundur dari proses ta'aruf, sempat menyatakan mundur dari proses ta'aruf dengan Ray, sempat menyatakan mundur loh. Tapi kebijaksanaan Ray begini, kata Ray, aku tidak memberikan kata Ray itu tidak memaksa kamu untuk memutuskan dalam waktu dekat. Silakan kamu, aku kasih waktu untuk mengambil keputusan dengan baik. Jangan mengambil keputusan dengan nafsu, karena kan saat itu dia lagi baper-bapernya, didatengin beberapa laki-laki gitu yang dulu pernah, katanya sih dulu itu Dinda pernah sempat mau nikah juga sama laki-laki itu, lalu kemudian si laki-laki tersebut akhirnya sempat mau nikah lagi sama orang lain gitu. Akhirnya datang lagi ke Dinda gitu, terus bahkan ya banyaklah ujiannya. Lalu akhirnya Ray silakan memberikan waktu lah ya ke Dinda untuk menenangkan diri, silakan ambil keputusan yang terbaik, kata Ray. Aku tidak akan benci sama kamu sekalipun kamu tolak aku, tapi asumsinya adalah kalaupun keputusan itu adalah yang terbaik dan hasil dari istikharah kamu, hasil dari kamu minta petunjuk dari Allah, aku akan siap, kata Ray. Keren Ray itu, bener. Karena kita udah kasih masukan luar biasa ya, teman-teman Adam itu udah kasih masukan yang luar biasa lah sama Ray. Kemudian circle-nya udah circle positif, insyaallah Ray gitu ya. Waktu itu ketemu sama teman-teman Adam, alhamdulillah kita ajakin ke beberapa kajian juga Ray gitu ya. Kadang kita kasih masukan-masukan. Ray itu waktu itu udah bilang gitu sama Dinda, silakan kamu, kalaupun misalnya kamu ngambil keputusan dengan minta petunjuk dari Allah, sekalipun itu pahit bagi aku dan aku ditolak, aku tidak akan marah sama kamu. Kalau memang itu adalah keputusan yang terbaik. Tapi silakan kamu istikharah lagi, kemudian kamu pikirkan lagi dan minta petunjuk dari Allah dengan sebenar-benarnya. Jangan mengambil keputusan pas lagi baper, pas lagi galau, karena keputusan lagi baper dan galau itu bahaya, bos. Kenapa? Yang main adalah hati, nafsu, bukan lagi karena iman, bukan lagi karena iman. Saat itu akhirnya Dinda coba istikharah lagi, dekatin Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa hari kemudian dijawab insyaallah akan melanjutkan proses ta'aruf. Keren kan? Subhanallah. Akhirnya mereka melanjutkan proses ta'aruf. Waktu itu didampingi sama Wardah, karena aku sama Dito di Bandung. Akhirnya Wardah sama Nata silaturahim lagi ke rumah orang tuanya. Terus aku kasih tahu juga ke Ray bahwa ta'aruf itu bisa jadi panjang ya, bisa jadi juga pendek, dan kalau bisa sekali lagi nolkan perasaan kamu dulu. Akhirnya Ray ngikutin tuh jangan nasihat dari kita. Ray berusaha untuk menolkan perasaan dan menyerahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Fatawakkaltu 'ala Allah. Dia bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saat itu Ray pun menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keputusannya. Dan ternyata tanpa kita juga anak-anak Adam agak kaget. Bang, aku diminta segera melamar katanya. Wah, secepat itu. Iya, jadi akhirnya proses itu lumayan agak cepat gitu ya. Dan Allah permudah semuanya, teman-teman semua. Dahsyat lah. Aku lihat Dinda yang solehah, aku lihat dia benar-benar